Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ahibati fillah. Rahimahumullah jami'an. Pertemuan yang indah. Semoga Allah jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang jam'an marhuman, pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pertemuan kita pertama ini, perdana ini, sebagaimana flyer yang sudah tersebar dari tema kajian kerusakan muka bumi dan tubuh manusia adalah karena perbuatan tangan mereka sendiri. Judul ini tak lepas identik dengan apa yang kami sampaikan. Memang agama gak bisa dilepas dari kesehatan. Sampai Imam Syafi'i telah berwasiat, kalau Anda tinggal di satu daerah, pilih-pilihlah daerah tersebut. Kata Imam Syafi'i, disebutkan dalam manaqib juga adab Syafi'i, la taskunanna fil bilad atau la taskunanna baladan alladhi laysa fihi alim yuftik an dinik wa laysa fihi tabib yunbi'uka an maradhi jasadik. Janganlah Anda tinggal di satu negeri atau satu daerah yang mana tempat tersebut gak ada seorang satu alim pun yang mengkabarkan atau berfatwa tentang urusan agama Anda, dan tak ada seorang tabib atau dokter satupun yang mengkabarkan tentang kondisi tubuh Anda. Fa ini rahimakumullah jami'an. Bahkan ulama menyebutkan syariat Islam identik dengan hikmah kesehatan. Begitu pula yang perlu kita tadabburi dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Ar-Rum ayat 41. Allah telah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barr wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah berfirman, telah nampaklah kerusakan di muka bumi, kerusakan di lautan karena perbuatan tangan manusia, apa yang sudah mereka lakukan. Kerusakan ini nampak karena apa? Karena perbuatan manusia. Allah tampakkan kerusakan ini untuk apa? Liyudhiqahum, agar mereka ngerasakan apa? Atas perbuatan sebagian mereka, biar mereka kembali lagi bertaubat. Bumi ini rusak, polusi yang terjadi di Jakarta, jangan bilang ini karena takdir Allah, ya. Kemudian juga yang terjadi gempa bumi di Turki, jangan bilang ini murni takdir Allah. Begitu pula kebakaran yang melanda di Hawaii, 80% Hawaii hancur, hangus, terbakar api dan anginnya. Jangan bilang ini murni peristiwa alam. Alam sedang marah, jangan. Ya. Ini semuanya sebenarnya ada perantara. Allah jadikan segala sesuatu ada sebab, ada perantara. Ya, liudhiqahum, biar mereka ngerasa tahu ini karena perbuatan sebagian dari mereka. Tadabburi. Rahimakumullah jami'an. Kerusakan yang mereka timbulkan, imma kerusakan dari sisi gara-gara maksiat mereka, atau
Alam yang ada mereka rusak dengan tingkah laku manusia. Terkait dengan iman, contoh, kalau ada orang yang mengatakan kami berbuat maksiat adalah tanggung jawab kami. Kalian sebagai para dai, kalian sebagai orang yang saleh, gak usah urusi urusan kami. Biarkan kami berenang dalam perbuatan maksiat kami. Jangan pedulikan kami. Kami maksiat urusan kami. Urusan kami dengan Allah. Adapun kalian, urusan kalian sendiri. Gak usah urus kami. Jawabannya, jawab dengan ayat ini. Kerusakan di muka bumi, di lautan, itu karena perbuatan tangan manusia, karena sebagian dari mereka yang merusak, berdampak khalayak umum, rata. Juga hadis Nabi SAW dari Abu Bakar As-Siddiq, di mana Nabi SAW telah bersabda dalam riwayat Abi Daud, "Ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una an yughayyiru wa lam yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhum bil iqam." Ya. Kalau ada satu kaum berbuat maksiat dan kaum yang lain berdiam diri, padahal dia mampu untuk merubah maksiat ini, tapi dia enggak menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, maka apa? Allah akan ratakan mereka dengan siksaan. Gara-gara siapa? Mereka-mereka ini yang berbuat maksiat. Dan gara-gara kita yang meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, akhirnya kalau Allah murka, diratakan, enggak dikecualikan. Allah enggak pilih-pilih mana hamba Allah yang muslim, mana non muslim, mana saleh, mana taleh, mana anak kecil, mana kakek nenek, mana wanita, mana laki-laki, mana orang kuat, mana orang lemah, mana yang maksiat, mana yang taat, semua diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimahumullah jami'an yang perlu kita tadabburi. Antum bayangkan perbuatan maksiat ini akan berdampak kepada diri kita. Mungkin kita enggak sadar polusi yang terjadi. Kalau kita tadabburi, bisa jadi sebagian orang punya mobil tapi memaksakan diri dengan riba. Bisa jadi sebagian orang, wanita yang harusnya waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, harusnya wanita itu tinggal di rumah, melazimkan dirinya di rumah, karir mereka di rumah, keluar ketika ada perlu, dan jangan bersolek-molek seperti orang jahiliyah bersolek-molek. Akhirnya mereka ikut keluar rumah. Bisa jadi ini menyebabkan Jakarta macet dan polusi melanda di Jabodetabek. Ya, bisa jadi juga di antaranya habis lahan-lahan persawahan, tanaman hijau-hijauan, karena dibiasakan dengan rumah-rumah yang punya dipaksakan diri dengan kredit riba. Wallahu alam bisawab. Bisa jadi karena perbuatan maksiat kita rusak muka bumi. Rahman wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala bahwasanya rusaknya bumi dan lautan itu ma'ruf karena perbuatan manusia. Rusaknya bumi dan lautan diantaranya imma lautan itu tercemar, imma lautan itu rusak, apa yang nampak di atas dan di dalamnya, imma diantaranya inqita'ul matar, terputusnya hujan, kemarau, imma tanah longsor, imma likuifaksi, imma gempa bumi atau tsunami dan lain sebagainya. Itu tak lupa bahwasanya kalau kita kembalikan karena perbuatan manusia sendiri. Mereka yang berbuat maksiat, mereka mengira bahwasanya perbuatan maksiat mereka tidak merugikan alam ini, justru merugikan alam ini. Sebagaimana dikatakan oleh para pendahulu kita,
ucapan yang hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu Abul Aliyah. Beliau berwasiat, man asallah fil ardi faqad afsada fil ard lianna salahal ardi was sama bitta'ah. Ucapan yang sangat indah. Sesungguhnya baiknya bumi, baiknya udara, baiknya langit, ya, itu tergantung dari apa? Taatnya manusia. Dan bumi itu rusak karena kemaksiatan manusia. Karena kemaksiatan manusia, dan ini waqi' terjadi. Bumi rusak juga karena perbuatan manusia. Dan Allah jadikan bumi ini kering. Sebagian daerah kebanjiran, sebagian daerah tanah longsor, sebagian daerah ditenggelamkan buminya, sebagian daerah angin puting beliung, sebagian mereka mengalami tsunami, gempa bumi di Cianjur, di Lombok 1400 kali gempa bumi. Kita tadabburi ini semua rahman rahimakumullah jami'an, dan ini adalah perbuatan maksiat kita, bukan kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih. Dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati satu jenazah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal fajir idza mata tastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Ini dalam hadis yang lainnya. Adapun dalam hadis yang lainnya, ya, maknanya hampir sama. Al-abd al-mu'min yastarih min nasabid dunya wa adhaha, wal abd wal fajir yastarih minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Nabi bersabda, sesungguhnya pelaku kemaksiatan, pelaku kesesatan, pelaku kesyirikan, kalau mereka ini mati, maka apa? Hamba-hamba Allah banyak yang merasa tenang hati mereka. Bahkan negeri ini ikut tenang, gak dilanda musibah. Ya. Bahkan di antaranya pohon dan hewan-hewan juga merasa tenang. Karena mereka sudah jauh dari maksiat. Karena dai-dai kesesatan, dai-dai yang mereka pelaku-pelaku kefajiran sudah sirna dari muka bumi. Sehingga apa? Hewan ikut tenang, pohon ikut tenang, negeri ikut tenang, hamba Allah juga tenang. Selesai dari apa? Kefajiran dia. Subhanallah. Ini rahman rahimakumullah jami'an. Juga subhanallah, kalau Anda perhatikan juga, ya, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menjadikan musibah ini sebagai pelajaran. Dalam sejarah itu ada pelajaran. Inna fit tarikh ibratan wa idhatan. Sesungguhnya dalam sejarah itu ada nasihat. Ada sekitar tahun 300 Hijriah disebutkan Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mudhish. Juga disebutkan Syekh Muqbil dalam kitabnya Al-Zalazil. Beliau sebutkan ada sekitar 13 kampung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kampung itu ditenggelamkan, muncul dari bumi yang ditenggelamkan ini sekitar 40 orang keluar dari perut bumi. Mereka keluar mukanya gelap hitam. Kenapa? Dimurkai oleh Allah. 13 kampung ditenggelamkan oleh Allah karena mereka pelaku maksiat. Kemudian mereka ingin apa? Mereka ingin pindah ke kampung sebelahnya.
yang aman. Kemudian orang-orang yang di kampung sebelah mengusir mereka. Kalian adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, keluar dari kampung kami. Ini rahimahumullah, perbuatan orang-orang maksiat akan berdampak kepada kita. Makanya kita jangan berdiam diri dari perkara al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini sebagai bahan tadabbur rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, yang menunjukkan bahwasanya kedzaliman manusia itu adalah murni di antaranya karena dampak mereka. Karena dampak manusia. Ya, karena dampak manusia. Ya, makanya ya karena dampak mereka Allah berikan mereka siksaan masing-masing. Allah berikan mereka siksaan setimpal untuk mereka. Ya, Allah jadikan mereka siksaan. Kalau kita perhatikan tadabburi ya dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40 jelas banget. Bahwasanya bumi itu rusak sebenarnya apa? Jangan salahkan takdir Allah. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi telah berwasiat 3 hari sebelum wafatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah bi rabbih. Janganlah salah seorang dari Anda meninggal kecuali selalu apa? Yuhsinu dzan, selalu berbaik sangka dengan Rabb Anda. Jangan pernah buruk sangka. Musibah apapun yang menimpa kita, bencana bumi apapun yang menimpa kita, selalu berbaik sangka kepada Allah. Itu bukan wujud kedzaliman, bahkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita ini sebelum Isya adalah pertemuan membahas kerusakan muka bumi karena apa? Perbuatan kita. Nanti insyaallah ba'dal Isya kita lanjutkan kerusakan tubuh kita juga karena tangan kita. Fa Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 40 ini, fakullan akhadna bidzambih. Ya, semua ini kami siksa sesuai dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada di antara mereka yang kami kirimkan batu-batuan yang dilempar, batu-batuan yang keras dilempar kepada manusia, dirajam manusia, seperti kaumnya Nabi Lut. Setelah dibalikkan atas di bawah, bawah di atas, dibalik masih dirajam. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Di antara mereka ada yang kami siksa dengan suara yang memekakkan telinga. Dikirim suara keras, berapa banyak orang meninggal. Antum mungkin kalau lihat Google atau YouTube, di beberapa daerah di penjuru dunia termasuk Indonesia, sebagian mereka sudah mendengar suara seperti suara aneh di langit, suara menakutkan. Nah, tapi ini suara memekakkan telinga. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Nabi sudah bersabda, satukfiru fi akhir zaman al-khasaf wal masakh wal qadhf. Ya, akan muncul di akhir zaman nanti khasaf, bumi ditenggelamkan. Ini bumi ditenggelamkan. Hakikatnya likuifaksi seperti bumi ditenggelamkan. Ya, wal masakh, manusia dirubah wujudnya menjadi hewan. Wal qadhf, batu-batu meteor berjatuhan. Ya, dalam riwayat yang lainnya az-zalazil, gempa bumi semakin banyak bermunculan. Di zaman Nabi SAW gak pernah sekalipun terjadi gempa bumi. Di zaman Nabi SAW gerhana bisa dihitung dengan jari. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq gak pernah terjadi gempa bumi. Di zaman Umar bin Khattab terjadi hanya sekali gempa bumi pada tahun 20 Hijriah. Di zaman kita setahun kita bisa hitung gerhana matahari, gerhana bulan. Kita bisa hitung di Lombok saja 1400 kali. Di Cianjur lebih dari 500 kali. Di Turki
sekali langsung habis. Subhanallah. Wah, ini semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, surat cinta dari Allah. Ada apa? Kenapa bumi ini dirusak? Ya, kalau orang-orang enggak beriman kepada Allah, apa bilangnya? Wahai alam, sayangilah kami. Alam yang dipanggil. Nah, fa ini rahmatullah. Mereka juga orang-orang imma orang muslim, non muslim, kalau enggak beriman dengan takdir, ketika disebutkan tsunami di Aceh, kenapa terjadi? Mereka akan menjawab pergeseran lapisan bumi, air laut masuk, kemudian dimuntahkan. Ya, sudah berhenti sampai di situ. Kenapa Gunung Semeru, Gunung Merapi meletus? Karena sudah numpuk panas kemudian meledak. Kenapa Hawaii terjadi? Karena kebakaran kemudian ditiup angin. Kenapa di Cianjur gempa bumi terjadi seperti itu? Kenapa ada sumbernya dari bawah, gak dari laut? Nah, mereka gak berpikir siapa yang menggerakkan, menggeser lapisan bumi? Bukankah Allah punya malaikat untuk diperintah untuk menggerakkan lapisan bumi? Siapa yang mengatur angin atas perintah Allah untuk membawa api untuk membakar di Hawaii? Ya. Siapa yang ngatur lautan atas perintah Allah untuk menghantam ya beberapa kota? Fa ini rahmakumullah. Ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Gak ada yang tahu pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Malaikat aja gak tahu di antara mereka jumlahnya berapa. Nah, Allah lah yang tahu jumlah malaikatnya. Fa ini rahimahumullah. Kemudian subhanallah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan semua ini terjadi ya Rasulullah? Gempa bumi, bumi ditenggelamkan, meteor berjatuhan, manusia dirubah wujudnya menjadi hewan. Dalam hadis yang sahih ini kata Rasulullah, idza kathura al-qainat, jikalau bidu wanita merajalela. Wa idza kathura al-ma'azif, jikalau alat musik merajalela. Wa idza syuribatil khumur, jikalau yang memabukkan merajalela. Di zaman Nabi yang memabukkan minuman. Di zaman sekarang segala wujud ada, mau dihirup, mau disuntik, ya mau diminum, ya banyak. Nah, fa ini semua muncul apa enggak muncul? Banyak apa enggak banyak? Sudah merajalela. Nah, maka jangan tanya kenapa takdir Allah seperti ini, kenapa kami yang dipilih. Jangan tanya tindak tanduk Allah, tapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahimakumullah jami'an. Ya, wa minhum man aghraqna, ada yang di antara manusia kami tenggelamkan. Seperti kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan. Nah, dan di zaman kita banyak sekali yang ditenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Sekali-kali Allah enggak pernah berbuat zalim, tapi merekalah yang berbuat zalim. Musibah dari Allah menunjukkan apa? Keadilan Allah, bukan menunjukkan apa? Kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Ingat juga firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Asyura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang Anda rasakan, tidaklah musibah yang Anda rasakan kecuali apa? Karena memang perbuatan dosa-dosa kita, dosa-dosa Anda. Dan Allah mengampuni dosa yang begitu banyak. Kemudian juga tak lupa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi, di semua wilayah bumi, dan pada diri Anda sendiri, sampai Anda yakin, sampai Anda membenarkan bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Allah jadikan juga di antaranya dalam surat Adz-Dzariyat ayat
20-21 semisal surat Fussilat ayat 53 ini. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi kami ciptakan tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang yakin, dan pada diri Anda, tadabburi diri Anda. Ayat ini akan kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya. Di antaranya Anda tadabburi. Allah jadikan tanda-tanda kekuasaan Allah dari kenikmatannya. Allah ciptakan udara, bebas kita hirup. Di musim pandemi, oksigen yang sedikit, yang sekitar 8 kilo kalau nggak salah, jadi rebutan. Beli dengan harga mahal. Subhanallah, kerasa. Kemarin udah kita lewati. Sekarang kita hirup gratis, sehat, menyegarkan. Allah ciptakan tanam-tanaman sebagai makanan sayuran untuk kita, sebagainya sebagai herbal. Biar kita semakin yakin. Allah ciptakan hewan-hewan, bahkan sebagian hewan bukan untuk sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menukilkan dari Az-Zuhri, ya, man akala lahma yazid lahu 70 quwatan. Barang siapa makan daging, kekuatan dia akan bertambah 70 kali lipat. Masya Allah, daging. Ya, bahkan hewan juga bisa menjadi obat. Jangan bayangkan hewan itu hanya menu makanan. Bahkan berapa banyak penyakit diobati dengan hewan. Ya, diobati dengan hewan. Seperti gas yang menumpuk di dalam perut yang menjadi racun bagi jantung, racun bagi paru-paru, racun bagi hidung, racun bagi kepala, racun bagi mata, racun bagi anak lidah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, ini uap ini akan menjadi racun. Ternyata burung merpati bisa ngisep racun dari pusar kita. Disebutkan dalam kitab Al-Burdah Al-Fir'auniyah. Subhanallah, ajib. Ya, satu keanehan. Bahkan kami pernah lakukan terapi ini, ya, orang yang racunnya numpuk, uapnya numpuk, subhanallah, burung merpati diletakkan di dubur, hitungan detik langsung tewas. Nah, kami tanyakan kepada beberapa masyayikh, karena terapi ini terapi yang kontroversi antara ahli pengobat dan para ulama. Para ulama mengatakan ini pengobatan khurafat. Yang benar jawabannya, ini bukan mukharrafat, bukan khurafat, tapi tajrubat, sudah teruji coba. Ya, dari masa silam. Siapa yang tahu? Para ahli pengobat. Ternyata pusar kita masih berfungsi sebagai pengobatan. Orang-orang Cina menggunakan pusar kita sebagai pintu salah satu masuknya obat. Mereka menggunakan jahe, di-slice, dilubangin dengan garpu, pakai daun baru Cina, kemudian dibakar. Uapnya masuk ke dalam pusar. Orang-orang Arab sebelum tidur meneteskan di pusar mereka perasan madu dan perasan jahe dan madu, diteteskan di perutnya untuk mengusir uap yang ada di perut. Adapun orang-orang di masa silam, orang-orang Arab klasik menggunakan dubur merpati untuk ngisep. Subhanallah, ajaib. Nah, gak harus dibiarin sampai mati kalau mereka sayang burung, gak harus. Nah, diisep ya sebelum burung mati lepas saja, tak masalah. Nah, dan ini gak seperti memindahkan penyakit kanker kepada kambing. Ini namanya apa? Pakai bantuan jin. Tapi ini murni. Ternyata kakek moyang kita di negeri kita menggunakan ayam jago. Subhanallah, ajib. Kadang untuk terapi pengobatan memanfaatkan organ tubuh mereka, kadang juga digunakan daging mereka. Ya, seperti ayam jago digunakan untuk pengobatan asma. Orang yang sering batuk pilek, ajib. Orang kena tipes, cocok. Ya. Nah, ternyata apa yang Allah ciptakan di muka bumi jadi tanda kekuasaan Allah, kekuasaan bagi kita. Yaitu kekuasaan Allah bagi kita, bagi orang yang yakin, kita semakin yakin. Di muka bumi nikmat banyak. Allah jadikan air minum. 80% tubuh kita air. Kita butuh air minum. Nah, Allah jadikan batu-batuan.
ada sebagian batu manfaat untuk kita, seperti batu ithmid jadi celak mata kita. Nabi bersabda, khairu ikhalikum bil ithmid fa innahu yajlu al basar wa yumbitu asyar. Sebaik-baik Anda bercelak adalah bercelak dengan bahan batu ithmid, karena dia menjernihkan pandangan mata dan menumbuhkan rambut. Masya Allah. Nah, Allah ciptakan di muka bumi banyak banget. Allah ciptakan daun bidara dan buahnya ternyata bermanfaat. Di dalam hadis disebutkan tentang daun bidara. Ketika ada sahabat yang masuk Islam, dianjurkan untuk mandi dengan daun-daun bidara. Ketika ada orang yang meninggal, dimandikan dengan daun bidara. Masuk Islam pakai daun bidara. Ketika wafat, jenazah dimandikan pakai daun bidara. Contoh. Ketika sedang haid, wanita dianjurkan bersuci dari haid, dianjurkan Nabi untuk menggunakan daun bidara. Subhanallah. Salah ini termasuk sebagian para ulama mengatakan sunnah yang dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimat, ummahat. Bersucinya ketika haid dan nifas dan ketika mandi besar dari hubungan intim enggak seperti ketika haid. Perlakuan khusus pada haid ada mandi pakai daun bidara. Pertama, daun bidara penggantinya sabun. Kedua, daun bidara ini sifatnya dingin untuk menetralkan panas di bawah kulit kepala. Tak heran kalau Anda dapati istri Anda haid, emosinya labil, panas menumpuk di dalam tubuhnya. Anda perhatikan kalau Anda punya istri yang gak haid berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemungkinan besar akan muncul benjolan-benjolan di tubuhnya. Ini semua tanda kekuasaan Allah. Kenapa gak kita bahas? Rusaknya alam semesta, rusaknya tubuh kita, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Perhatikan. Kalau Anda dapat kebaikan, kenikmatan, nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Kalau Anda dapat musibah, dalam hal ini contoh Anda dapat penyakit, nisbatkan itu kepada diri Anda sendiri. Jangan nisbatkan kepada Allah. Karena asalnya kita dalam keadaan sehat, yang bikin sakit kita sendiri. Makanya nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, inna awwala ma yus'alu anhu al-abd yaumal qiyamah alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Pertama kali yang akan ditanya nanti di padang mahsyar pada hari kiamat adalah, bukankah telah kujadikan pada dirimu tubuh yang sehat? Syuf, tubuh kita sehat. Nah, makanya nanti apa? Ketika disebutkan firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan kemudian hari nanti Anda akan ditanya tentang kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim, termasuk nikmat sehat. Anda sehat, kenapa dibikin tubuh itu sakit? Anda sehat, kenapa sehatnya Anda tidak untuk ibadah? Anda sehat, kenapa sehatnya Anda untuk disibukkan maksiat? Ya, nah, ini perlu ditadaburi. Kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait kesehatan kita juga. Allah ciptakan di muka bumi ini tanda-tanda kekuasaannya. Dari nikmat yang Allah sediakan untuk kita, ada saatnya nikmat akan Allah balik menjadi nikmah. Nikmat nun, ain, mim, tak marbutoh. Kalau kita nggak bersyukur dengan nikmat Allah yang ada di muka bumi ini, Allah akan balik menjadi nikmah. Nun, qaf, mim, tak marbutoh. Malapetaka. Anda punya sahabat-sahabat yang saleh, Anda nggak syukuri sahabat yang saleh. Itu nikmat padahal sahabat saleh. Ketika Anda nggak syukuri akan berubah menjadi nikmah, musibah, malapetaka. Hati-hati. Anda punya istri yang masya Allah salehah, Anda masih melihat sesuatu yang haram, hati-hati. Allah akan balik menjadi nikmah. Tiba-tiba tengkar terus suami istri. Gara-gara siapa? Maksiat salah satu pasangan atau maksiat dua-duanya. Kita sibuk di luar rumah, berbuat maksiat, pulang-pulang ke rumah, istri makar pada suami. Hati-hati.
Kenapa? Kita bisa-bisa gak bersyukur. Kita yang sehat, kemudian kita apa? Menjerumuskan diri pada penyakit. Fa ini rahmatullah. Nikmat tadi kalau gak disyukuri akan berubah menjadi apa? Nikmah. Akhirnya apa? Lihat, Allah jadikan banjir. Allah jadikan gempa bumi. Allah jadikan puting beliung. Allah jadikan bumi ditenggelamkan. Likuifaksi, tsunami. Semua apa? Itu juga tanda kekuasaan Allah. Kenapa nikmat tadi kita gak syukuri? Akhirnya menjadi tanda kekuasaan Allah yang lainnya. Jadi bencana dan musibah. Adzan. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Berarti apa? Tanda kekuasaan Allah bukan hanya nikmat yang kita lihat, keagungan ciptaannya, tapi musibah dari Allah, gempa bumi juga tanda kekuasaannya. Nah, di tahun 300 Hijriah terjadi gempa bumi di Yaman. Sampai gunung di satu kampung berjumpa dengan gunung di kampung yang lainnya, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, digerakkan, dihantamkan, kampung semua di tengah ini habis sampai gunung terbelah. Padahal gunung yang nampak di mata kita itu hanya sepertiga, 2/3 itu di bawah permukaan bumi. Makanya gunung sebagai pasak bumi. Autada, Allah jadikan sebagai pasak bumi. Tapi apa? Digerakkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan lagi. Rahmanakumullah jamaah Masjid Al-Muhajirin. Sekali lagi Allah tampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala baik dari nikmat yang kita rasa yang ada di muka bumi sebagai tanda-tanda kekuasaannya bagi mereka-mereka yang yakin, juga Allah akan tampakkan sebaliknya dari kekuasaan Allah sebagai tanda-tanda kekuasaannya ini murkanya Allah yang ada di muka bumi dari niqmah. Subhanallah, di antaranya bukan hanya kemarau, bukan hanya banjir, bukan hanya gempa bumi, bukan hanya kebakaran, tapi termasuk di antaranya kerusakan muka bumi ini semakin banyaknya manusia yang rusak dan bermaksiat. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Itu juga karena memang perbuatan maksiat kita sendiri. Gara-gara maksiat kita ya juga akan menimbulkan kerusakan, di antaranya apa? Ya, khalayak, tatanan masyarakat juga ikut rusak. Gara-gara ghibah, namimah rusak. Gara-gara zina rusak. Nasab, jalur nasab juga rusak. Ya. Gara-gara mengkonsumsi yang memabukkan sebagai ummul khaba'ith rusak, perampokan, pencurian, pembunuhan. Ya. Juga karena di antaranya rusaknya hubungan silaturahmi. Nah, ini semua juga termasuk apa? Tanda kekuasaan Allah dari rusaknya tatanan masyarakat karena maksiat kita. Rahimanallah jami'an. Berikutnya kita akan tadabburi di antaranya. Mungkin ada di antara kita yang gak tahu bagaimana caranya bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah jadikan di sekeliling kita dan diri kita. Ya, Allah dengan kekuasaan Allah di muka bumi. Ada di antaranya obat-obatan, ada di antaranya kesenangan kita dan lain sebagainya. Dan Allah jadikan pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri Anda, tadabburi diri Anda. Kita dicipta dari air mani yang hina. Kita apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Kita dicipta sebagai insan yang memang lemah. Kemudian kita
dicipta dalam keadaan alhamdulillah sekarang sehat alafiah. Tadabburi. Ya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Rukunnya syukur ada 3. Biar kita datengin. Kalau kita enggak bersyukur, hati-hati, Allah akan murka. Sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau Anda bersyukur, apa? Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau Anda kufur nikmat, Allah akan jadikan apa? Siksa yang pedih. Siksa yang pedih. Nah, sebagaimana Ibnu Qayyim berwasiat, an-ni'mah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri akan lengket pada diri kita. Tapi kalau nikmat itu dikufuri akan lari daripada kita. Lari dari diri kita. Ini rahmanakumullah. Rukun syukur yang pertama adalah ats-tsana bil lisan. Ini ucapkan dengan lisan. Allah sudah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sampaikan nikmat alhamdulillah. Kita dapat nikmat. Segala puji bagi Allah. Nah, kemudian apa? Al-i'tiraf bil qalb. Kemudian apa? Akui syukur nikmat ini dalam hati kita. Jangan kita bersyukur tapi hati kita tidak ada ibadah hati berupa syukur. Ya, malah bilang apa? Syukurin. Ya, bukan bersyukur tapi nyukur-nyukurin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting apa? Dengan hati. Ya. Percuma kalau kita istighfar, kita berkata, kita berucap kami bersyukur pada Allah, ya, atau kita zikir yang lainnya tapi enggak masuk dalam hati. Percuma. Ya. Ini termasuk syukurnya apa? Qalbun ghafil. Syukurnya orang yang hatinya lalai. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-amal bil jawarih. Tunjukkan syukur kita dengan amalan anggota tubuh kita. Kita sudah dikasih kesehatan. Ya, alhamdulillah. Allah jadikan kesehatan. Alhamdulillah. Dalam hati kita akui kesehatan itu dari Allah. Kemudian apa? Wujudkan kesehatan kita ini untuk mendatangi ketaatan kepadanya. Kalau ada orang sehat menyibukkan diri dengan maksiat, berarti dia sudah kufur nikmat. Ini rahmanakumullah jami'an. Sekarang kita akan bahas termasuk sakitnya diri Anda, rusaknya organ tubuh Anda juga karena tangan Anda sendiri. Tadabburi. Ya, asalnya Allah jadikan diri kita sehat. Allah jadikan tubuh kita sehat. Ya. Sebagaimana sebenarnya iman kita juga bersih. Ya. Iman kita juga aslinya baru lahir putih. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yunajjisani, ya, wa yumajjisani. Kata Nabi SAW apa? Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya, mau anaknya muslim non muslim fitrah. Fitrahnya apa? Di atas tauhid. Sampai apa? Sampai bapak ibunya mau jadikan dia orang Nasrani, Yahudi atau Majusi. Nah, juga demikian dalam sisi kesehatan, semua kita dilahirkan oleh ibu kita, ya, dengan izin Allah dalam keadaan sehat alafiah. Ya, sebagaimana Allah jadikan fitrah kita ala tauhid, juga kita ini dalam keadaan sehat alafiat. Tergantung pertama ketika di dalam janin, kadang si ibu makannya jorok-jorok. Pola makan gak diperhatikan. Gara-gara makanan ibu yang gak baik, si janin gak berkembang. Gara-gara apa?
darah ibu hamil kental. Janin gak berkembang. Si ibunya sendiri juga mengalami eklamsi, hipereklamsi. Nah, pengaruh. Ya, makanya kalau Hippocrates mengatakan you are what you eat, harusnya kita tambah you and your fetus are what you eat. Anda dan janin Anda tergantung dari apa yang Anda konsumsi, wahai ibu-ibu. Sampai kemudian lahir, tergantung apa yang dimasukkan si ibu. Ya, kalau tarbiyah, dia tarbiyah agamanya Majusi, Yahudi, Nasrani, akan dari kecil dididik gimana Majusi, Yahudi, Nasrani. Kalau dia agamanya Islam, dari lahir, bukan hanya dari lahir, ketika suami istri menikah, cari pasangan yang saleh dan salehah. Itu pertama kali tarbiyah seorang bapak untuk anaknya, mencari calon ibu yang salehah untuk dia. Sampai ketika baru menikah, banyak sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin. Laki-laki memegang kepala istrinya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku minta kepadamu ya Allah, baiknya wanita ini dan tabiat yang ada pada wanita ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya wanita ini dan tabiat yang ada pada wanita ini. Itu pertama kali doa yang dilupakan kaum muslimin. Baru menikah, ya, untuk jadi anak saleh salehah nanti tarbiyah dari sini. Sebelum malam pertama ada sunnah selain sholat 2 rakaat. Bahkan kata Nabi SAW juga demikian. Ya, kalau dapat istri atau wanita, katakan di zaman dahulu itu ada sistem, masih ada perbudakan. Kalau zaman sekarang nggak ada perbudakan, ya, maka apa? Termasuk ART juga didoakan. Jika ART-nya wanita, doakan dengan doa seperti ini. Ya, juga demikian kata Nabi SAW, idza ishtaraita ba'iran, jika Anda membeli seekor onta. Ya, Anda membeli seekor onta juga demikian. Pegang punuknya kata Nabi, baca doa ini. Kalau Anda punya kendaraan, mau baru atau bekas, baru Anda beli, doakan juga seperti ini. Ini, makanya umat Islam diajarin. Kemudian ketika malam pertama diajarin doa. Sebelum mendatangi istrinya. Dan setiap mendatangi istrinya, laki-laki membaca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kata Nabi SAW, in qudira lahu al-walad lam yadhurrahu asyaitan. Kalau Allah takdirkan untuk dia seorang anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan. Ada yang mentakwil tidak akan disesatkan oleh setan. Subhanallah, indah. Ini tarbiyah dari sini. Nah, kemudian rahimakumullah, lanjut ketika sampai lahir pertama kali, tarbiyah juga dilakukan di antaranya bayi seorang muslim ditahnik dengan kurma. Ya, ditahnik dengan kurma. Lain kalau agama-agama yang lain atau orang jahiliyah, Nabi mengajarkan tahnik pakai kurma. Dan kurma ini adalah buah yang paling manis. Dan kurma adalah buah yang paling cocok ketika perut kosong. Karena menurut kedokteran Arab klasik, ketika perut kosong yang bagus adalah yang manis-manis. Bagus untuk liver dan limpa. Subhanallah, ajaib. Kita tadabburi, Nabi seringnya sahurnya pakai apa? Kurma. Walaupun kadang gak pakai kurma. Anda seringnya sahurnya pakai apa? Nah, tadabburi. Nabi SAW juga di sana ketika gak puasa ada makan pagi. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, man tasabbaha bi sab'i tamratin ajwa lam yadhurruhu fi dzalikal yaum as-sihr wal sum. Barang siapa makan kurma ajwa 7 butir, maka pada hari itu dia tidak akan tertimpa sihir dan racun. Sebagai penolak sihir, penolak racun. Ilal lail, dalam riwayat Imam Bukhari menyendiri sampai malam hari.
Nah, adapun tadi tentang sahur dari hadis Anas bin Malik riwayat Abi Daud, nikmat suhurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Begitu pula kita tadabburi ketika perut kosong, buka puasa, sunnahnya apa? Kurma. Kenapa enggak minum air? Ketika perut kosong bukan minum air, justru yang manis-manis. Ya, dari hadis Aisyah, Ibni Abbas, ya, dan juga Anas bin Malik, karena Nabi SAW yuftiru birutabat. Dahulu Nabi SAW berbuka dengan kurma basah. Wa illam yajid qabla yusalliya wa illam yajid fa bitamarat. Kalau enggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau enggak ada baru apa? Hasa-hasawatin min ma. Coba ini adab semua. Bayi baru lahir juga demikian. Bukan dikasih air susu ibu, bukan dikasih air putih, tapi sunnahnya ditahnik dengan kurma. Subhanallah, ini ajaib. Makanya ketika perut kosong jangan diisi yang pahit-pahit. Ya, bangun tidur minum rendaman brotowali. Ya. Jangan diisi yang masam-masam. Bangun tidur minum rendaman mangga. Ya, bangun tidur minum yang asin-asin, minum rendaman terasi. Jangan. Atau minuman pedas-pedas, minum rendaman cabai. Jangan, yang manis-manis. Itu contoh. Kemudian ketika sudah besar, si ibu ngasih asupan makanan yang sehat. Nah, ngasih masukan asupan yang sehat. Perlu ditadabburi. Sekarang penyakit gak pandang bulu umur berapa. Dan kembali kepada makanan. Makanya tubuh kita celaka gara-gara tangan kita juga. Makanan apa yang kita masukkan melalui tangan kita ke dalam mulut kita. Makanya Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaknya melihat apa yang dia makan. Tadabburi. Allah juga berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan minumlah Anda dan jangan berlebih-lebihan. Karena Allah enggak suka yang berlebih-lebihan. Coba, ini semua diajarkan. Ini masih Al-Qur'an, belum hadis Nabi SAW. Lebih banyak lagi. Sekali lagi, penyakit zaman sekarang enggak pandang bulu, enggak pandang siapa. Ya, penyakit stroke di masa silam hanya orang kaya, orang tua. Zaman sekarang anak 12 tahun, 11 tahun, 15 tahun, 16 tahun sudah kena stroke. Gara-gara apa? Minum teh kemasan yang pemanisnya aspartam. Ternyata menyempitkan pembuluh darah di otak. Zaman dahulu orang-orang yang kena gagal ginjal adalah orang-orang sepuh. Zaman sekarang anak 9 tahun sudah gagal ginjal. Karena minum minuman kemasan yang di blender dan lain sebagainya. Zaman dahulu yang kena kanker ya hanya orang-orang tua, juga orang-orang kaya raya. Zaman sekarang enggak pandang bulu, mau tua mau kaya, anak kecil, muda, wanita, dewasa kena semua. Ya, 9 tahun sudah kena kanker nasofaring. Kenapa? Kebanyakan makan yang kemas-kemasan. 1 hari 5 bungkus, 1 tahun kena kanker. 1 hari habis minum teh kemasan, ya 5 botol, 6 bulan, 9 bulan cuci darah. Subhanallah. Ya, ini rahimahumullah jamaah. Perlu ditadabburi. Celakanya anak kita, sakitnya anak kita, kita akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngasih duit, kita didik mereka urusan agama, dan kita juga menjaga kesehatan mereka. Nah, begitu pula rahimahumullah, kalau kita sekarang juga demikian, kita bukan orang tua lagi yang ngurus, tapi kita sendiri. Ya. Karena makanan itu kadang sebagai fitnah. Ya, dan kita punya syahwat. Ada orang yang syahwatnya mengalahkan akal dia. Gak peduli makanan ini bikin sehat atau bikin sakit. Yang penting makanan ini enak banget. Itu fitnah bagi dia, dimakan. Gak peduli makanan ini adalah pantangan bagi diri dia. Gak peduli makanan ini dikonsumsi di jam-jam yang pencernaan sedang istirahat. Gak peduli makanan ini akan menimbulkan pembusukan di usus. Gak peduli makanan ini akan bikin kanker. Gak peduli makanan ini akan menimbulkan penyakit pada tubuh dia. Gak peduli kombinasi yang benar seperti apa.
Asal hukumnya mubah. Tapi kalau Anda terus salah pola makannya, terus bertubi-tubi, lama-lama akan numpuk dan akan menimbulkan penyakit. Nah, penyakit-penyakit variasi. Penyakitnya apa? Tergantung apa yang Anda makan. Sekali lagi, you are what you eat. Anda semakin banyak makan apa, penyakitnya muncul seperti yang Anda makan. Lambung saja ada dua, ada lambung sifat panas, lambung sifat dingin. Kalau ada orang lambung yang sifat panas, karena apa? Karena kebanyakan dia hobi makan panas-panas. Lambung akan bersifat seperti apa yang biasa dia makan. Lambung yang biasa sifat panas berarti yang dikonsumsi, lihat, wa fil ardi ayatun lil muqinin, di bumi, cari di bumi hewan-hewan yang sifatnya dingin sebagai obat lambung dia. Contoh, makan ikan. Ya, cari sayuran-sayuran yang sifatnya dingin. Contoh, timun untuk mendinginkan lambung dia. Tadabburi diri Anda seperti apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun, tadabburi diri Anda. Dan di bumi apa? Wa fil ardi ayatun lil muqinin, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada orang biasa minum es dingin-dingin, hobinya makan ikan, sukanya timun, sukanya semangka. Kalau dia makan dingin-dingin, kebanyakan minum air juga, lambung dia sifatnya dingin. Kalau dia sakit mah karena kebanyakan makan dingin, obatnya yang panas-panas. Di bumi ada jahe, di bumi ada kambing sifatnya panas, di bumi ada merica. Ini bisa jadi obat, subhanallah, simpel banget. Makanya tadabburi. Rahimahumullah jami'an, karena sudah waktunya sudah melewati batas. Alafu mink. Mungkin ada cukup 1-2 pertanyaan. Tafadhal barakallahu fikum. Cukup sebagai mukaddimah saja. Apakah pengobatan fasdu ada disebutkan oleh Rasulullah? Tidak sabit satu dalil pun yang menunjukkan fasdu adalah pengobatan dari Nabi. Tetapi yang tidak dilakukan Nabi dalam ilmu pengobatan, ilmu dunia, bukan berarti haram atau makruh. Ya, kalau urusan agama jelas butuh dari Nabi SAW. Tapi kalau urusannya dunia, apa kata Nabi? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Anda lebih paham dari urusan dunia Anda. Adapun hadis yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad atau kitab Tibbun Nabawi, khairu ma tadawaitum bihi al-hijama wal fasd. Sebaik-baik Anda berobat adalah dengan bekam dan fasdu. Kata-kata fasdu ini ternyata tambahan dari Ibnu Qayyim. Di dalam riwayat Imam Bukhari enggak ada lafaz fasdu. Berikutnya, pernah ada seorang sahabat yang sedang sakit. Kemudian Nabi SAW memerintah sahabat yang lainnya untuk memanggil Tabibul Arab Al-Harith bin Kaldah untuk mengobati sahabat ini. Kemudian sahabat ini Al-Harith bin Kaldah mengobati sahabat yang sakit dengan diantaranya caranya dengan memfasdu. Apakah ini termasuk sunnah, dalil sunnah? Bukan. Karena itu ijtihad dari Tabibul Arab, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bekam masuk Tibbun Nabawi. Dan Nabi berkali-kali minta dibekam di kepalanya, ya, di kahilnya, di dhahrul qadamain, ya, dan yang lainnya. Di akhda'in juga. Izin bertanya, qadarullah ana mempunyai sinus akut. Jika tidur malam tidak bisa pulas karena lendir di tenggorokan. Mohon nasihatnya. Pertama, terlalu banyak dingin lembab di dalam tubuh antum. Ya. Di antaranya berarti solusinya apa? Keringkan yang dingin lembab. Jauhi pantangan, yang pantangan itu adalah terlalu banyak dingin lembab. Kalau sudah punya sinus, jangan banyak makan timun, jangan banyak makan semangka, jangan banyak minum air. Ya. Kemudian juga diantaranya ini merupakan pantangan bagi orang yang dingin lembab.
contoh. Jangan banyak minum es. Kemudian obatnya apa? Cari yang panas kering. Contoh daun sirih. Daun sirih ambil sekitar 1 genggam atau 10 lembar, dicuci, direbus dengan air setengah liter. Setelah itu dicampur dengan garam 2 sendok, kemudian dicampur air biasa. Lakukan di pagi hari ketika matahari sudah mulai hangat. Pada air ini lakukan istinsyak, istinthar, masukkan air ke hidung, kemudian keluarkan. Ya, daun sirih sifatnya panas kering untuk mengeringkan apa? Sinusitis tadi. Nah, dan daun sirih kalau dalam kedokteran modern berfungsi sebagai apa? Antiseptik. Berfungsi sebagai antiseptik. Dia makanya diantaranya apa? Membunuh ya bakteri-bakteri yang di dalam lubang-lubang kepala. Ada 5 lubang kepala sinusitis. Tergantung daerahnya yang kena mana. Habisin air tadi. Terus sampai air habis ya, dan garam tadi untuk ngiket cairan dan mengencerkan cairan yang sudah tertimbun di dalam lubang tengkorak, lubang wajah. Ya, setelah itu apa? Setelah air habis, Anda menghadap matahari yang sudah mulai hangat. Tujuannya apa? Menguapkan. Simpel banget. Cari kalau dingin lembab, cari panas kering. Simpel. Ya. Kemudian kalau Anda ingin ngecek progresnya gimana, Anda bisa pakai tes iluminasi, tes klasik dokter-dokter THT di masa silam. Masuk ruang gelap, matikan lampu ya, tanpa cahaya sedikit pun, ada kaca di hadapan Anda dalam keadaan gelap, masukkan senter di mulut untuk ngecek sinus di pipi sebelah kiri misalnya. Kalau cahayanya dari senter tadi nggak tembus, berarti masih ada cairan. Kalau sudah ini warna merah, berarti cairan sudah keluar. Tergantung yang kena dahinya atau pipinya. Ya, biasanya kalau parah nafasnya sampai bau. Ketika sujud ya pusing, nyeri, dan kadang kalau parah di pipinya sampai bengkak kalau sinusitis. Ya itu, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi atas keterbatasan apa yang saya sampaikan. Jika ada benarnya dari Allah semata, semoga Allah sembuhkan orang-orang sakit di antara kita. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.